Pak Hodri. Nah ini kita sudah mendapatkan informasi bahwa tim kuasa hukum juga sudah mulai memasuki ruang sidang untuk memulai persidangan pra-peradilan yang sedianya akan berlangsung pukul 9. Tapi kalau kita melihat perjalanan dari pengungkapan kasus ini hingga akhirnya tim kuasa hukum memajukan pra-peradilan begitu Pak Ugro, Anda melihatnya akan seperti apa hasil keputusan hari ini, dan jika memang Peggy tidak ditetapkan sebagai, dicabut penetapannya sebagai tersangka, ini akan menjadi pembelajaran apa bagi pihak kepolisian, Polri khususnya? Iya, kalau persoalan ini kan sudah milik publik ya. Iya. Jadi kalau dari awal pembuktiannya saja juga sudah tidak sesuai dengan ketentuan di hukum acara pidana, ya. Apakah hakim akan punya keyakinan bahwa Peggy ini betul sebagai pelaku juga dalam peristiwa yang terjadi tanggal 27 Agustus 2016 itu. Jadi memang ini tantangan yang sangat berat bagi aparat penegak hukum, penyidik, jaksa, dan hakim. Yeah. Ini kan merefer pada putusan yang sebelumnya tahun 2017, 2016 itu ya di sini. Jadi kalau memang hukum akan ditegakkan dengan sebenar-benarnya, ya ini suatu proses pembelajaran bahwa mengapa dalam KUHP itu selalu ada rehabilitasi dan ganti rugi. Ini kan disiapkan untuk kalau ada kesalahan, error and persona dan sebagainya di sini. Jadi nggak usah ragu-ragu, karena KUHP juga sudah mengakomodir kalau sekali lagi aparat penegak hukum juga manusia dan pasti juga tidak sempurna seperti Allah Subhanahu Wa Taala atau malaikat seperti itu kira-kira. Bisa saja ada kesalahan kalau tadi yang disampaikan Pak Hodri. Error in persona bisa terjadi di penyidikan dan juga bisa terjadi di persidangan begitu. Iya, jadi seperti Prof bilang katakan tadi, jaksa dengan hakim biasanya hanya melihat pada proses berkas perkara. Dimanapun sidang itu yang pernah saya ikuti ya seperti itu, tidak akan lebih mendalami dari awal lagi, tidak akan di situ. Tapi kalau mundur lagi supaya kejadian seperti ini tidak, penegakan hukum seperti ini tidak terjadi lagi dan memakan waktu yang begitu panjang untuk pengungkapan kebenarannya, seperti tadi yang kalau Anda katakan dari laporan di awal saat kejadian, apa yang harus sebenarnya dilakukan oleh tim penyidik supaya tidak ada lagi hal-hal yang kalau kita menyebutnya carut marut lah itu yang terjadi dalam proses ini. Iya, sekarang kan pengawasannya di penyidikan di situ sudah ada Komisi Kepolisian Nasional, jaksa juga ada Komjak, Komisi Kejaksaan, di pengadilan juga ada KY, Komisi Yudisial. Kalau saya lebih bagus karena saya juga pernah di reserse, kalau benar-benar hukum mau ditegakkan gitu ya, ketiga pengawas ini jadikan satu aja badan gitu untuk ngawasi selama penyidikan. Baik. Ya mungkin yang lebih independen lah. Dulu kan ada UKP 4 model gitu ya. Ini yang benar-benar ya tokoh-tokoh yang tidak bisa dibeli atau ini yang di sini. Jadi dan tidak satu pintu ada begitu ya Pak Ugro ya. Tidak ada kontroversial. Walaupun di MA juga ada namanya Badan Pengawas dan Kamar Pengawas, tapi itu kan di proses MA nantinya itu aja. Itu saja menurut saya. Oke, baik. Kalau secara personil Polri sendiri ada yang perlu berangkat atau belajar dari kasus Vina dan Eki ini, ada yang harus betul-betul diperbaiki khususnya untuk yang mungkin di kepolisian daerah begitu. Jadi sistem laporan polisi ini seharusnya mulai dari awal sudah ditata sedemikian rupa, karena kalau dalam proses penuntutan kemudian peradilan sampai ke lapas itu sudah ada namanya sistem informasi penelusuran perkara. Nah, saya pernah bicara sama Pak Mahfud MD juga, apakah SIPP yang dimiliki Kumham atau MA ini bisa ditarik lagi mulai dari awal laporan polisi, sehingga setiap permasalahan yang berkaitan dengan tindak pidana itu masuk ke SIPP tadi di sini. Ini mungkin lebih bagus supaya bisa ngontrol dari mulai masyarakat sampai presiden di situ bisa ngontrol. Baik, track record sebuah kasus bisa terlihat begitu perjalanan dari penyidikan, penyelidikan hingga akhir ke persidangan begitu ya Pak ya. Baik. Betul sekali. Prof Hodri, kalau jika ini akhirnya Peggy penetapan tersangkanya disahkan, akhirnya kalah begitu, apa yang akan kita lihat? Kelanjutan persidangan seperti apa yang akan bergulir nanti? Maksudnya permohonan para peradilan ditolak? Iya. Oke, itu kan berjalan, dia dilimpahkan ke pokok perkara gitu loh. Nah, tetapi kalau kita lihat dari ikuti persidangan melalui media,
saya sih mempunyai pandangan pra peradilan ini akan dikabulkan. Oke. Oke, karena apa? Kan kita bicara prosedur. Tadi prosedurnya satu ada yang Banyak yang cacat prosedur walaupun gitu ya. ada ahli ya itu kolega saya juga menyatakan itu dibilang penetapan tersangka tidak harus didahului pemeriksaan saksi. Ya itu kan akhirnya tidak memberikan kepastian. Ya kalau kita berdasarkan selera gitu ya. Ya, kalau dalam kasus ini bisa harus dikabulkan karena tidak pernah diperiksa sebagai saksi, tapi dalam kasus yang lain nggak usah diperiksa sebagai saksi, itu kan tidak menimbulkan kepastian. Dan ini kan bertentangan dengan pasal 28 D Undang-Undang Dasar, saya kira ya. Jadi kita prosedur itu, nah hukum acara itu kan sebenarnya hukum prosedur. Ya kalau misal hukum acara prosedurnya ini udah nggak diikuti, berarti kan tidak ada kepastian hukum. Itu satu. Kedua, yang diajukan bukti-bukti oleh penyidik atau kuasa hukum itu bukan bukti yang langsung ya menunjukkan bahwa si Peggy memang dia sebagai pelakunya, ya kan? Nah, satu misalnya kuasa hukum Polda itu menunjuk ke putusan. Putusan itu menurut pembuktian itu adalah bukti surat, bukan bukti kesaksian. Putusan pengadilan itu betul berisi mengenai keterangan-keterangan saksi. Tetapi keterangan saksi itu bukan keterangan saksi untuk si Peggy gitu loh. Satu itu. Jadi itu dia statusnya bukan keterangan saksi, tetapi statusnya itu adalah bukti surat. Bukti surat itu di dalam perkara pembunuhan itu dia sebenarnya ya, bukan sebenarnya, dia itu kualitasnya itu agak rendah dibandingkan dengan saksi fakta atau ahli. Karena surat ini, apalagi surat ini post factum. Bukan surat yang ada sebelum terjadi peristiwa atau pada saat peristiwa atau beberapa saat setelah peristiwa, tetapi dia ini gitu loh. Jadi satu. Kemudian saksi bukti yang lain itu yang dimajukan itu misalnya surat yang tidak langsung dengan perbuatan dan tidak didengar adalah saksi. Misalnya kan apa sulitnya ya bahwa terpidana yang 8 orang itu didengar keterangan dia sebagai saksi. Benar nggak kenal sama si Peggy? Peggy itu di mana pada waktu itu kan itu. Apa sulit? Kenapa itu tidak dilakukan? Baik, seperti yang dikatakan Pak Ugro tadi, jangan malu untuk kita balik untuk mengungkapkannya lagi begitu. Bahwa salah sidik itu ini bukan pertama. Udah ratusan tahun yang lalu dan ini bukan hanya kesalahan di Indonesia saja, di mana-mana polisi ya itu dalam kasusnya O.J. Simpson yang di Amerika ya. Jadi saya kira yang dikatakan Pak Ugro tadi ya, polisi itu sebagai pelaksananya itu manusia bukan institusinya. Dia kan bisa salah, hilaf gitu karena ada subjektif gitu. Apalagi dalam kasus ini ada petugas yang langsung mempunyai kepentingan ya itu Pak Ugro itu. Ya itu bisa subjektif gitu loh. Jadi pembelajaran apa yang kita bisa tarik di sini ya, polisi itu ya harus ngikutin prosedur ya. Dia bilang itu apa nggak enak ya, ini sesama kolega ini ya. Dan itu yang mesti dikesampingkan. Khawatirnya seperti gini Pak Ugro kan ya, ini gitu loh ya. Terus ini ada atensi dari atasan, itu hal-hal kayak begini ya mulailah di ini kan gitu ya. Khawatirnya seperti kejadian seperti ini gitu loh ya. Jadi menurut saya ya bahwa polisi salah, jaksa salah, hakim salah, itu sih yang bukan hal yang baru. Ya kan? Tapi jangan akhirnya kita merawat hal-hal yang salah begitu. Ya, artinya kita ini artinya kita harus dengan terbuka ya bahwa oh iya saya salah. Ya hakim juga mempertimbangkan itu mungkin karena dia lihat apa namanya, dan ini di sini ada labeling ya, labelingnya itu adalah karena geng motor ya ini anak-anak bohong aja nih, suka bohong gitu ya, negatif kan? Begitu ya, sudah ada labeling jadi ada persepsi ya, itulah bahayanya kalau aparat hukum itu mengikuti labeling yang ada di masyarakat. Dan tentunya aparat hukum tidak boleh bekerja berdasarkan persepsi atau asumsi begitu kan Pak Ugro ya, yang nampaknya terjadi begitu. Tapi itu kita terlalu mundur lagi akhirnya. Tapi bagaimana jika ini permohonan dari pemohon dikabulkan dan Peggy
dicabut begitu dari status tersangka. Nah, artinya kan kepolisian harus mencari otak pelakunya, mencari tersangka lagi begitu. Apa yang harus dikawal saat itu? Ya, sama. Jadi kembali, ini kasus ini menarik karena dari awal sudah tidak beracara seperti acaranya gitu ya. Ya. Jadi kembali ke TKP saja. Sekarang misalnya kita tanya, ini kan menarik untuk pelajaran juga misalnya. TKP-nya ini ada berapa? Apakah TKP hanya ada 1, apa ada 2 atau 3? Ya dibuktikan saja. Baik. Nah, kemudian dicek. Pada saat itu di TKP ditemukan ini enggak, misalnya ada darah dan sebagainya. Ya kan? Kan keterangannya berbeda-beda. Katanya darah yang ditemukan di TKP terakhir yang ditemukan di Jalan Layang tadi. Loh, TKP yang lain ada darah enggak? Nah, kalau itu tidak diperiksa, ini kan suatu kelalaian yang pelanggaran etika profesi yang cukup berat ya. Baik. Di polisi kan sekarang masuk profesi ini. Nah, di sini diproses. Jadi bukan masalah obstruction of justice, ya kan? Tapi ada kesengajaan seperti itu karena polisi kalau melihat TKP atau penyidik melihat TKP itu haus untuk bisa mengungkap di situ. Jadi jangan sampai bahwa TKP itu nanti gampang urusan di kantor, urusan di kantor itu nggak bagus. Harus betul ditelusuri, tidak boleh ada yang tertinggal untuk betul, karena itu. Baik. TKP itu nanti yang akan saksi mati tapi dia bisa bicara kan sulit nih saksi mati tapi bisa bicara di situ yang penting di situ. Baik, jadi ini harus menjadi pembelajaran juga bagi pihak kepolisian jika kita lihat nanti hasil keputusannya permohonan dari pemohon ini dikabulkan oleh sidang. Kita